Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari Selasa tanggal 26 penanda. Ini saya ganti sebagai diary ya. Daripada nulis saya mending mengikuti perkembangan zaman nyoteng gitu. Diupload di YouTube, nanti ketika saya lihat videonya bisa tanggal itu segitu ya Pak, saya ikan saya segini gitu. Ya, hari ini saya pulang dari kerja, membersihkan kolam yang ada di depan rumah ini teman-teman. Ini airnya bening sekali, bening, airnya bening. Ikan di sini tidak pernah kena penyakit, maksudnya tidak pernah mati. Karena apa? Mungkin airnya itu dalam, sumber airnya ya, dari sumur yang dalam bagian depan ini ya, depan rumah. Kemudian juga ini ada ini ya, ini rahasia tapi banyak orang menyalahartikan. Itu di bawah atau di dasar kolam saya itu kan ada kayak kotoran ya, tapi itu bukan kotoran ikan ya. Sebenarnya awalnya kotoran ikan, kemudian menjadi tanah itu kan. Yang pertama itu, yang kedua ada daun-daun kering. Ini kalau orang yang awam pikirannya kolamnya bersih itu kan daunnya dibuang. Memang sebaiknya dibuang, tetapi lebih baiknya lagi itu dikendalikan jumlahnya, sehingga nanti ikan juga bisa memanfaatkan dari daun itu, mungkin bisa menghasilkan pakan tambahan. Maksudnya daunnya dipakai untuk sarang makanan ikan gitu kan. Tar saya tak ndodok. Jadi saya tadi milih lobster yang akan saya kirim ke Mas Robin yang ada di Bali. Ada berapa ya tadi? Sedikit. Wah, nek lobster itu ya. Kelihatan enggak? Besar lobsternya. Ini lobster ini besar sekali. Dia baru molting. Tapi tidak saya ambil kalau baru molting, karena kalau dikirim mati. Katanya di YouTube itu kalau mau kirim lobster, kirimlah lobster yang satu tidak mau molting, 2 baru molting. Itu tidak boleh dikirim karena mati. Dan saya tadi dapat ini teman-teman, lobsternya yang untuk saya kirim ke Bali. Ini itu induan itu. Kemudian yang ini sisanya sedikit, ini saya kirim ke kios nanti. Tadi saya baru telepon pemilik kiosnya dan mau gitu. Dan habis ini saya mau kirim yang di kios dulu, sekalian nanti saya cari lobster putih yang akan untuk tambahan dikirim ke Bali. Ini besar-besar teman-teman. Semoga nanti sampai tujuan hidup ya. Karena pengalaman saya kalau kirim lobster terlalu besar itu cenderungnya mati. Cenderungnya. Malah yang kecil-kecil itu hidup. Gak tahu kenapa. Sambil ngiling-ngilingi, mungkin ada lobster yang masih tersisa. Ya, ini penampakan kolam saya yang apa adanya dan terkesan kotor. Saya menyebutnya ini kolam hutan rimba. Yang pertama ini, yang kedua ini hutan rimba yang kedua. Banyak sekali kotoran daunnya ya. Saya biarkan dengan catatan tidak berbau airnya. Kemudian yang kedua, airnya jernih teman-teman. Ini bening sekali. Ya, susah fokusnya ya. Ini ikannya gupi HB White, masih proses pembuatan untuk partai. Untuk kualitas saya belum mikir, nanti sambil jalan
membuat produk yang berkualitas khusus untuk bijian gitu. Aduh, cokot semut. Jadi memelihara ikan itu kunci utama pertama adalah air, teman-teman. Mungkin saya sering lupa ya. Tak pindah lagi. Kunci utama adalah air harus dalam kondisi yang bagus. Dan yang kedua, kita membuat ekosistem atau lingkungan yang kondusif yang membuat ikan nyaman. Jadi seperti di video saya sebelumnya kemarin, menurut saya kurang membuat nyaman ikan bila kita membiarkan kolam kita itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya ya cuman isinya ya kolam dan ikan saja, tidak ada kencing gondok atau ganggang atau daun-daun kering di bawahnya, sehingga ikan mungkin perkembangannya lambat gitu, berkaitan dengan besar ya. Ini airnya bagus. Kalau yang di depan rumah ini saya tidak begitu khawatir ikannya mati, tapi kalau yang di belakang rumah saya agak khawatir karena tempatnya panas. Ini kalau kita lihat di bagian atas, teman-teman, ini pohon jambu yang besar, sana pohon sawo. Jadi daunnya pada jatuh ke sini dan saya biarkan, tetapi dikendalikan. Mungkin lebih bagus lagi dikasih jaring di atasnya ya, biar daunnya tidak turun gitu. Tetapi ya nantilah, nunggu waktu akan saya buat kayak gitu. Oke, ini untuk ikan yang merah, yang pelati sudah ada yang siap panen, tapi mereka semua bersembunyi di situ, jadi kita tidak bisa melihat, teman-teman. Dan kalau mau pengen lihat, yuk kita lihat. Tak kasih pakan dulu, pancing dengan pakan. Dari sini ya. Yuk makan, yuk makan. Kemudian kita bersembunyi. Kita tunggu kira-kira 30 detik atau 1 menit, nanti ikannya podo datang makan. Itu yang merah kelihatan toh, pelatinya. Ini pelati pilihan, maksudnya warnanya ya. Pelati melati. Ada yang ngomong pelati, ada yang ngomong melati, ada yang ngomong melati itu. Jadi ya saya anggap sama aja lah. Warna merah. Dan kemarin kebanyakan saya kasih induk ekor lancip, tetapi anaknya ada yang lancip, ada yang tidak gitu ya. Tetap dipilih nanti. Jadi seperti ini warnanya ya, kalau Anda bisa melihat ya, banyak merahnya. Kuningnya hampir tidak ada. Ya ada sih 1-2, tapi masih terkendali. Karena ini cerah padang atau terang, sehingga warna merahnya itu agak tidak begitu merah. Tapi pandangan mata saya ini sangat merah. Yang kecil-kecil itu anaknya gupi PRT. Banyak ya. Itu gupinya yang PRT. Sudah mulai bentuk warnanya ya. Tapi tak biarkan dulu, yang sini tidak saya ganggu biar dia besar dan beranak pinak banyak. Nanti kalau sudah tidak cukup atau tempatnya kepenuhan, ya baru dipanen. Seperti itu. Tuh di sana ya seakai ya. Banyak sih.
Kolam ini ukurannya, terpalnya saya beli ukuran 4x5 ya. Kemudian diambil 1 meter 1 meter jadinya 3x4. Jadi kolam ini ukuran 3x4. Saya buat kira-kira berapa? 1 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu. Awet ya termasuknya. Jadi apa itu namanya? Terpalnya tebalnya berapa? A6 ya. Tidak tebal-tebal amat sih, A6. Kemudian pinggiran rangkanya itu saya dari paralon. Tuh. Dan kalau paralon itu keunggulannya dia awet dibandingkan dengan yang sebelah kanan kita. Ini percobaan saya membuat dari bambu, lebih murah meriah. Tetapi ini bambunya sudah mulai gapuk atau lapuk nih. Ya, suaranya sudah agak nyaring, berarti kan kadar airnya habis. Burak ya, ini alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau Anda membuat kolam model kayak gini. Bagian nanti yang bocor teman-teman, pasti ada bocor ya. Seringnya yang bocor itu pinggirnya, bagian sini. Maka saran ya, diberi bata atau batako begitu, separuhnya gitu, segini gitu, mungkin lebih awet itu ya. Contoh ini bocor, lihat. Air mancur ini ya, 1 lidi. Jumlah punya bocor gitu jumlah 10 itu kan sama dengan 1 selang kecil gitu kan. Maka ini harus sering ditambah. Saya nambah air itu 2 hari sekali. Terus nilai plusnya kalau sering ganti air kan nanti kondisi air juga terkendali juga, tidak terlalu kotor. Tidak apa-apa lah. Ini ya percobaan. Nanti kalau sudah betul-betul rusak ini, maka kan saya ganti dari batako yang ditumpuk-tumpuk itu, buat kolam yang lebih tahan lama. Kalau mau yang lebih tahan lama lagi ya pakai semen ya, tetapi saya eman kalau membuat kolam dengan menggunakan semen kalau posisi atau lokasinya tidak bisa dibuat permanen. Jadi nanti malah untuk membongkarnya kesulitan, kecuali kita sudah betul-betul dipikirkan nanti tidak dipindah gitu. Ini buahnya teman-teman. Tuh. Itu sudah siap panen ini. Tapi tidak saya panen dulu. Ben manak-manak ben akeh. Baik, tidak terasa sudah 13 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim-kirim. Digawedi cah. Hah. Hei. Cara megang lobster ya, tak kasih tahu. Jangan dari depan. Apalagi gini nanti eman-eman sungutnya atau antennya patah. Kita dari atasnya saja. Dari atasnya gini, tek. Terus dipegang. Megangnya gini yang betul cah. Fokusnya enggak ada nih. Susah ya fokuskan. Susah fokus ya. Gini. Jadi ini penampakan lobsternya. Fokusnya angel ya. Ini besar loh ya, jempolanku segini kok. Telunjukku ini besarnya 1 telunjuk lebih. Fokusnya susah. Ini panjangnya sekitar berapa, 7 sentinan. Yang dikirim di Bali tadi ada yang besar 1, tapi terus terang sebenarnya saya enggak
nggak rekom kalau saya ngirim yang besar-besar itu. Ini yang besar. Ini juga besar ini. Ini siap bertelur. Ya. Siap bertelur. Semoga nanti hidup. Oke, saya matikan 15 menit di sana.